Dan saya nak ngomong. Dan insya Allah bisa sering-sering ke Hongkong. Tiap milad NCR, HCR, ya tiap. Tapi kan dari N. Ini H dari N kan? Betul nggak? Hongkong semuanya ini dari Nusantara nggak? Cinta Indonesia? NKRI? Insya Allah bisa datang milad HCR tiap tahun insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, kedatangan saya bersama Habib Ali di sini ingin memberikan contoh kepada ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini, ya, bahwa temanya kan sahabat, ya. Didoakan mudah-mudahan persahabatan saya dengan Habib Ali sampai di surga nanti. Nah, kalian juga bersahabat terus, yang kuat, yang erat hubungannya, ya, karena seorang muslimah, ya, kalian muslimah satu dengan yang lain, banyak orang Islam satu dengan yang lain, itu ibaratkan satu jasad. Nek loro untu, loro kabeh. Giginya sakit, ya gak iso turu, ngantuk apa badan? Ngantuk. Tapi bisa tidur? Nggak bisa. Padahal cuma untuk tok siji tok, til. Tapi kepalanya sakit. Wah, semuanya satu badannya sakit. Lu cenut. Maka seperti itu, ya. Kita harus hati kita satu, visi kita satu, misi kita satu. Tujuan kita satu, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu, cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersatu. Makanya ketika Rasulullah, nanti Habib Ali lebih banyak menyampaikan tentang sejarah di zaman Rasulullah nanti. Makanya di antara yang dilakukan Rasulullah di Madinah, pertama-tama diantaranya adalah apa? Mempersatukan antara muhajirin dan ansor, supaya tidak ada perbedaan antara yang imigran dengan yang orang lokal, ya, supaya bersatu. Jadi nggak ada ini orang baru, ini anak kemarin sore, nggak ada begitu. Kalau Islam semuanya satu, ya, sama semuanya. Yang membedakan kita di hadapan Allah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa manusia yang paling bertakwa? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang kita tiru siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari nggak mau dibeda-bedain, pengen sama, bareng-bareng. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang kalau makan itu bareng di bawah sama mereka. Ya. Jadi kursi ini bid'ah ini. Kursi ini apa? Ya, tapi enggak, ini sama perempuan, nggak apa-apa ini sama perempuan. Ya, kalau sama-sama laki-laki, ya. Jadi kadang Rasulullah makan sama mereka, ya. Bareng sama mereka, pakai pakaian mereka, semuanya. Ya. Kenapa? Untuk bersatu. Ya. Bersatu kita akan maju, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Semuanya insya Allah satukan, Allah padukan, dan insya Allah semuanya mendapatkan manfaat dalam hidupnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah punya teman, jangan dilepas. Teman yang baik, ya, jangan dilepas. Teman yang baik jangan dilepas. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berpesan,
kenikmatan setelah beragama Islam adalah memiliki teman yang sefrekuensi. Circle-nya baik. Ketika kalian circle-nya baik, bahasa zaman now ya, zaman now ya, circle-nya baik. Ketika circle-nya sudah baik, jangan sampai keluar dari circle itu. Nah, insya Allah HCR ini adalah circle yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ya jangan dilepas, Pak. Ayo sama-sama kita ramaikan ya cinta kepada Rasul. Makanya namanya kan HCR, cinta Rasul. Hongkong cinta Rasul ya. Kopi ini teko. Kopi poteh. Kopi, masya Allah, alhamdulillah. Saya dari kaki belum ngopi dah. Ini panitianya Mekah ini, alhamdulillah ini. Boleh dicoba ini? Oh ya, sama dong, kita sama dong. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, pas. Kalian nggak boleh iri, ya. Kalian nggak boleh iri. Ketika saudara muslimnya merasakan kenikmatan, maka yang lain juga harus bahagia. Jadi lihat saya bilang kau bahagia nggak? Nah, sama begitu. Bohong ya. Ada kali bohong. Ya. Jadi harus bahagia. Satu mendapat kenikmatan. Muslim itu begitu. Orang Islam itu begitu. Satu dapat kenikmatan, yang lain bahagia. Begitu. Ya. Pernah apa namanya? Suatu saat ini Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dua-duanya lagi sedih. Sayyidina Umar bin Khattab datang. Sayyidina Umar bin Khattab ini sahabat saya cerita ini buat biar tahu kita sahabat itu seperti apa Rasulullah SAW. Sayyidina Umar datang lihat Rasulullah sedih, Sayyidina Abu Bakar sedih. Ya. Terus Sayyidina Umar itu, kalau Sayyidina Abu Bakar itu melihat Rasulullah sedih, ikut sedih. Rasulullah senang, ikut senang. Gitu ya. Dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya yang dikatakan oleh para ulama, di antara sebab Sayyidina Abu Bakar itu wafat adalah apa? Gak kuat ditinggal Nabi Muhammad SAW. Jadi rindu yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sampai menyebabkan beliau tadi itu sakit sampai beliau meninggal. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan persahabatan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ini sampai Allah sebut, Allah akui di dalam Al-Qur'an. Allah akui dalam Al-Qur'an. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata kepada sahabatnya, loh ini sahabatnya. Allah mengakui Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? La tahzan, jangan sedih. Melihat temannya sedih, bilang jangan sedih. Jangan kalau lihat temannya sedih malah wapok, syukur, walat itu. Ada nggak yang begitu? Wong itu kok? Gak tahu ya? Gak tahu. Seruput lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jian enak, jian tenang. Jos gebios. Jadi diakui persahabatan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar itu mau hijrah itu nunggu dulu. Nah, pengen bareng sama Nabi Muhammad SAW. Dari kuatnya ikatan mereka, persahabatan mereka tadi itu. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar ini lihat Nabi Muhammad sedih, ikut sedih dia. Sayyidina Umar beda. Sayyidina Umar ini kalau lihat Rasulullah sedih, gimana caranya pengen membuat Rasulullah tersenyum, nggak sedih lagi, pengen buat Rasulullah apa? Tersenyum. Sayyidina Umar cerita, curhat, ya.
Curhat dong Beb, nanti mau curhat sama Pak Ali bisa ya. Bukan curhat dong Ma, tapi curhat dong Beb ya. Bukan Beb, Beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dia cerita Rasulullah ya, istri saya ganyang, apa ganyang ya? Ganyang, apa ganyang itu? Ada yang tahu ganyang? Ganyang itu bikin ulah. Minta apa? Nafkahnya lebih. Ibu-ibu suka gitu nggak? Halo? Nggak. Kona. Ibu-ibu yang menafkahi ini ya, Masya Allah. Benar-benar rezekinya banyak. Utangnya lunas. Baru lunas. Suka utang ini. Yes, mudah-mudahan ini sing teko kabeh kantongnya sehat. Masih ingat ya ceramah saya kemarin? Zaman saiki. Iki apa? Iki zaman saiki. Jadi sing dipikir sing jerone saiki. Jerone saiki apa? Dolar apa rupiah? Gak kenal rupiah wes. Budaya. Minta uang belanja, uang apa? Uang nafkah lebih katanya. Sudah saya kasih, minta lebih katanya. Nabi Muhammad SAW dengar ini, ketawa Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lihat Nabi Muhammad ketawa, ikut. Nggak tahu kenapa, terus pokoknya ketawa gitu. Nah, terus akhirnya Nabi Muhammad menjelaskan kenapa Nabi Muhammad ketawa. Kata Nabi Muhammad, yang bikin saya sedih, yang bikin saya sumpah itu ya anak kalian berdua juga sama minta nafkah lebih. Kan Nabi Muhammad kan menantu Sayyidina Bakar, menantu juga Sayyidina Umar. Putri Sayyidina Bakar yang dinikahi Nabi namanya siapa? Aisyah. Putri Sayyidina Umar yang dinikahi Nabi namanya siapa? Hafsah. Ya. Jadi Hafsah dan Aisyah ini dua-duanya mertuanya Nabi, sama-sama masalahnya sama dengan yang diceritakan sama Sayyidina Umar tadi itu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar berkata, biar saya marah anak saya bahasanya? Saya marah anak saya karena apa? Membuat Nabi Muhammad sedih. Nabi jangan. Nabi Muhammad akhirnya sudah ketawa lepas. Kenapa? Karena daripada curhatan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini bersahabatan ya. Yang satu lihat temannya sedih ikut sedih. Ada lagi teman yang suka kalau lihat temannya sedih menghibur. Yang nggak baik tadi yang apa? Syukur ya. Yang nyukurin ya. Yang senang dengan kesusahan orang. Makanya kalau curhat harus betul-betul selektif. Jangan semua orang kita curhati. Masalah kita curhat ke semua orang. Kalau saya bahasakan ya, kalau kita suka curhat sama sembarang orang itu bakal bocor alus. Bocor ban itu ban bunder ya. Ban itu kalau kena jarum tapi kan nggak langsung alus ya. Lama kelamaan aman-aman gembes sama bilang sama temannya, janji ya nggak bilang siapa-siapa ya. Aduh ada wongnya dewek kan ya. Wongnya dewek ya. Nanti yang si B ini ketemu sama si C begitu, saya punya rahasianya si A. Kodo tapi sumpah pocong ketabrak truk ya, kepelindes tronton ya, segala sumpah serapah dilakukan. Tapi buktinya apa? C ketemu si D terus sampai sak kampung, ngerti gak? Jenenge bocor akhirnya pokoknya teko sebelah di kopi
Jangan deh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi ya, makanya kita kalau punya teman sahabat, nah, saya nggak sayang sama Habib Ali. Saya nggak khawatir rahasia saya diketahui Habib Ali. Nggak khawatir saya, kenapa? Orang yang seperti Habib Ali ini bisa dipasrai rahasia. Cari temennya kayak Habib Ali, nggak ada tapi ya. Ya. Limited edition. Edisi nggak ada. Ya makanya ayo mari kita semua ya umat Islam jadi satu. Insya Allah nanti kita masuk surga sama-sama ya. Kalau saya nggak ada di surga, kalian mau cari saya nggak? Nggak yakin dulu jawabin. Syukur malah dia. Jangan, nggak boleh ya. Iya, jangan. Ya. Cari ya. Kalau ada teman kita lihat di surga kok nggak ada, maka kita cari. Ya, bareng-bareng kita masuk surga sama-sama. Surga yang paling dulu. Amin. Amin. VIP. Amin ya Rabbal. Bareng Kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan cukup itu. Belum cepet tempon. Habib Ali belum. Ya ceramah 2 ini. Nanti minum kopi dulu, Beb. Lanjut. Terusin. Yang panjang. Bismillah. Seger. Nikmat tuh begitu. Nikmat. Kadang-kadang nggak kerasa kita gede-gede gitu ya. Masya Allah. Kadang orang lagi sholawat, lagi berzikir itu kan kadang-kadang menikmati, ya kan? Begini, al-gedek. Itu saking nikmati ya, dari nikmatnya tadi itu. Maka kalau berzikir itu nanti apa? Gedek itu saking apa? Nikmati kan begitu. Ya, jadi itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka beliau tadi itu mempersaudarakan, tidak membeda-bedakan. Dulu itu suka membeda-bedakan antara ras, ya, suku satu dengan yang lain, sukanya perang, pertumpahan darah. Yang membuat mereka bersaudara satu sama lain akrab itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ibaratnya apa? Seperti apa tadi? Dan kempes. NIN. Dan bocor. Ibaratnya apa tadi? Satu badan. Satu badan. Jadi kita harus seperti satu badan, ya. Kalau saya mau tanya, kalau wudhu, ya, tangan kanan yang basuh tangan mana? Kiri, ya. Gak bisa kita benci dengan tangan kiri. Ini, misalnya ya, mohon maaf, ini buat cebok, misalnya ya. Ini kan buat apa? Cebok, istinja. Ini buat istinja. Ini tangan kiri. Nabi Muhammad itu suka mendahulukan yang baik-baik dengan yang kanan. Terus kemudian yang kiri nggak dipakai untuk basuh apa? Tangan kanan, kan susah, betul nggak? Nah, maka kita juga perlu tangan kiri untuk membasuh tangan kanan. Akhirnya wudhu kita menjadi sempurna. Begitulah kehidupan kita. Makanya para ulama itu membagi teman jadi 3. Halo. Loha. Menjadi berapa? 3. Nah, ingat-ingat ya. Yang pertama, teman itu seperti racun. Tuh, pengalaman gitu. Betulnya buatan betul. Ya. Seperti apa? Racun. Tapi bukan keong racun ya. Seperti racun. Jadi kalau kamu dekat sama dia, coba-coba dekat sama dia, na'udzubillah, bukan malah sehat tapi is dead. Ya, is dead. Hatinya walaupun
belum meninggal dicabut Israel, hatinya yang mati. Karena yang terpenting itu yang hidup itu apa? Hati. Lihat Imam Syafi'i, jasadnya sudah meninggal dia, ya kan? Ruhnya sudah dicabut oleh Israel, tapi namanya selalu kita dengar namanya Imam siapa? Syafi'i. Ya. Imam Ghazali, selalu kita kenal namanya, sebut-sebut namanya. Kenapa? Karena beliau hakikatnya masih hidup walaupun sudah dicabut nyawanya oleh Israel, kan begitu? Betul apa salah? Imam Syafi'i namanya Muhammad, Imam Ghazali namanya Muhammad, Nabi Muhammad namanya Muhammad. Jadi namanya Muhammad itu memang hebat-hebat. Langsung oleh Allahumma Muhammad. Betul ya? Betul. Ya. Nama saya kan Muhammad. Sing nyekel mic iki lho. Siapa yang nyekel mic jenenge siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan di bawah tekan Muhammad tuh ya. Hidup. Nah begitu juga kita berusaha untuk apa? Walaupun jasad kita, roh kita sudah dicabut nyawanya oleh Israel. Pengen kapan? Ini kan pengen kapan? Sudah Sherlock belum? Ya, insya Allah panjang umur. Tapi ini sehat sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Nah, hidup. Jadi hatinya hidup. Yang penting itu hatinya hidup, hatinya tenang, hatinya lapang, jembar ati. Ya, jembar ati nebe. Kamu deng, kali kamu deng. Sama saya Sunda juga kamu deng, nggak paham. Kumaha damang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu apa tadi? Saya tuh mau cerita apa sih tadi lupa. Racun ya tadi ya. Nah hatinya mati. Gak ada ceritanya. Orang sehat kumpul orang sakit, yang sakit ketularan sehat. Tapi yang sehat ketularan sakit. Nah makanya hati-hati. Iya. Kecuali kalau persahabatannya luar biasa. Contoh Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit dijenguk Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal jadi sehat. Jadi apa? Tombo nih. Ngerti tombo? Jadi obatnya ketika bertemu dengan sahabatnya, guru sekaligus guru, karena hubungannya erat mereka. Terus cepet dia menulis CS kental. CS apa? Kental apa bahasanya Pak? Besti guys, coba guys ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Imam Syafi'i menjenguk jadi tombol nih, malah sehat, masya Allah. Itu sahabatnya seperti itu. Ya, walaupun mereka guru dan murid. Jadi begitu ya. Imam Syafi'inya pulang ke rumah malah jadi sakit. Kenapa? Karena mikiri sahabatnya, mikiri muridnya ini sakit ini, sampai jadi mikiri sampai jadi sakit. Nah, kecuali yang eratnya seperti ini. Kalau ya kamu kumpul orang sakit, ya jadi ketularan sakit. Jangan coba-coba. Oh, saya bisa. Saya ini kalau masuk misalnya ke diskotik, insya Allah saya tidak terpengaruh. Loh, iman kamu seberapa? Kan begitu kan? Nah, malah ketularan akhirnya ngombe, melu ngombe, gimana? Sepakat apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, seperti racun. Yang kedua, sebutuhnya aja. Yang kedua apa? Sebutuhnya aja. Contoh, dengan misalnya obat kalpanak obat apa gitu? Ya Allah, pakai sing panun. Kalpanak obat apa? Panun. Lah kalau nggak lagi panun kok pakai kalpanak itu kan? Nah, seperlunya, ya kan? Seperlunya ketika kena penyakit panu baru beli kalpanak dipakai, begitu ya? Seperlunya saja. Ada temen yang memang seperlunya. Ya waktu-waktu yang diperlukan saja kita berteman dengan dia, begitu. Seperti kalau kemudian yang ketiga seperti makanan pokok, sama seperti kopi tiap hari dibutuhkan, kan
Kan begitu kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak boleh ini. Ya. Jadi teman itu ada tiga, ya. Yang satu kayak racun, yang sekian, cyanida. Ya. Cyanida ya apa? Cyanida yang viral mana? Cyanida. Ya itu, cyanida. Ya. Cyanida. Yang kedua seperti kal. Yang ketiga kayak kopi. Ya Beb. Racun kalau mana kopi. Oh segala. Lumayan buat bahan kata Wali. Masya Allah, ini sudah cukup kayaknya saya ini. Ya sama akhirnya aku Beb. Masih ada tanya jawab lagi? Oh ngomong Allah, Masya Allah. Filipin, ada 4 orang. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Ini namanya berkah ini loh. Ini namanya barokah, Masya Allah. Kenapa? Majelisnya membawa berkah, kayak begitu, ya kan? Ya, ini mau ditalkin Bapak di sekarang ini. Cepatnya jangan usah. Ya ini oleh karena itu ibu-ibu. Nanti kan kita masih ketemu lagi kan? Iya masih ketemu lagi. Tenang aja, saya nggak kemana-mana kok. Ya. Baru datang. Tolak. Langganan nih. Yang pelanggaran saya apa dia? Kepriwe, ajak kayak kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti ada 4 ya. Oh, ya nanti. Ya, boleh nanti. Ya syahadat dulu terus lanjut ceramah ya. Ya gitu aja ya. Enggak boleh tunda-tunda, Ibu ya. Sepakat. Oke, sepakat ya. Kurang bayar internet ini. Bisa bahasa Indonesia? Filipin. Insya Allah ya, Pak. Ini yang ketiga. Oke, bisa translate bahasa. Oke. You can translate. I'm here with us. Oke. Filipin kok masih sadar ki ora kondang sing oke kancane kok cadaran asli Manila. Lah yo ora biyen kajenuan ya. Enggak konco Siapa tahu teman-teman ada yang bisa. Ikut bahasa Arab sedikit dulu saya pengen. Oke. Bisa. Oke. Ikuti saya ya. Follow me. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasul
Rasulullah. Oke. Rasulullah. 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 Ayo. Terjemahkan. Asyhadu. Sudah apa? Bahasa Inggrisnya aja biar dia tahu apa yang dia omongin. The translation in English. I bear witness That there is no God there's no God but God Allah. but God Allah. There is none worthy There's none worthy worthy of worship of worship but Allah. but Allah. And Muhammad And Muhammad is the messenger is the messenger of Allah. of Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, gak ada yang bisa translate bahasa Inggris. Saya mau ngomong sedikit sama dia. Boleh? Oke. Agama Islam, agama yang benar. You know that is the Islam is the true religion, right? Tapi banyak orang Islam yang memang berbuat salah. But also have many people in Islam also do the wrong thing. Maka ketika kamu melihat orang Islam berbuat salah, itu tidak mewakili Islam. When you see the people in Islam do something bad or wrong, is not belong to Islam actually. Oleh karena itu, mudah-mudahan istiqomah di dalam jalan yang baik. I hope that you will keep going on Islam. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam hati, sepertinya sesuatu yang salah, jangan lihat orang yang bersalah, tapi tanya kepada orang yang paham tentang Islam. If you see that if have any Muslim that they're not good in their attitude, is not including to the Islam. Islam is always teach something that good to you. If you see someone is not good doing something, you don't care, don't mind about them. Okay. Islam is the true. Ini saudari Islam kita yang baru ya, mudah-mudahan semuanya bisa menuntun. Masuk Islam mudah, tapi kita jaganya itu yang sulit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa saling menjaga saudari kita, supaya ini jadi celengan kita kelak di akhirat. Kita minta 30 menit lagi kepada Habib Muhammad untuk menyampaikan. Gantian Habib Ali setuju? 5 menit. Silakan, Habib. 5 menit. 5 menit. Ah? 5 menit. Saya masih kecanduan suara Habib Muhammad. Andani kok. Jalan hilang. Jadi suara ngompreng nih. Makanya istiqomah tadi ya. Don, halo. Don, bismillah. Makanya sing angel niku istiqomah, sing gampang istirahat. Itu kata-kata hari ini tuh. Jangan status WA itu cuma curhat, masalah ya, aku capek, galau ya. Itu quote of the day ya. Quote of the day. Apa tadi? Yang gampang istirahat, yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadi nabi iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya meyakini hadirnya kita pada siang hari ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Karena saya di sebelum 2018 selalu rutin datang ke teman-teman yang ada di Hong Kong,
Namun setelah 2018 ada rasa bosan ya, karena saya manusia. Bukan karena tidak mampu untuk datang, tapi memang saya jujur ada rasa bosan. Dan saya ingin melihat apakah Hongkong Cinta Rasul ini dibangun dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Maka ketika ada keterusan seperti ini, maka saya yakin Hongkong Cinta Rasul akan berketerusan insya Allah sampai hari kiamat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Karena di komunitas ini alhamdulillah sudah banyak orang yang masuk Islam. Sudah ada beberapa orang yang kembali taubat di jalan Allah. Berapa banyak teman-teman kita, dulu kita sempat, saya ingat, di bawah jembatan, kita sempat di taman, kita sempat di beberapa tempat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang terus berjuang, khususnya teman-teman yang ada sekarang yang terus mau memperjuangkan keterusan Hongkong Cinta Rasul, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Amin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sahabat-sahabat baru mungkin yang hadir pada siang hari ini untuk menjadi member, untuk menjadi teman-teman sebagai penguat sahabat-sahabat yang sudah ada di Hongkong Cinta Rasul. Dan salah satu juga yang membuat saya semangat adalah keberadaan Habib Muhammad Al-Mutahhar sekarang, yang fotonya sekarang baru jatuh itu. Mata saya ada 2 ya. Ada 4 ya. Ya, mudah-mudahan beliau bisa terus istiqomah datang ke tempat ini. Terus bisa memberikan support kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, karena ucapan-ucapan yang seperti ini sepertinya ringan, tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, akhirnya tumbuh mahabbah dan cinta. Kalau sudah ada cinta, nggak bisa lepas. Betul atau tidak? Sepertinya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah masuk ke dalam lubuk hati, ke sanubari, akhirnya hadir satu cinta. Apapun yang diinginkan, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cinta, kita akan merasakan itu adalah kenikmatan yang indah. Mudah-mudahan Habib Muhammad juga bisa istiqomah datang ke tempat ini, memberikan masukan-masukan kepada Hongkong Cinta Rasul khususnya, dan majelis-majelis lain. Karena yang namanya majelis hanyalah penamaan. Ya, majelis itu cuma penamaan, wasilah supaya kita sampai kepada Allah. Jangan sampai banyaknya nama justru menjadi permusuhan satu sama lain. Dahulu ya, kita Hongkong Cinta Rasul itu bukan majelis ta'lim, tapi komunitas yang menyatukan majelis-majelis yang ada di Hongkong. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sekarang majelis, dan teman-teman yang ada di sini mereka kumpul setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Mereka terus memperjuangkan supaya yang sudah sakaratul maut ini nggak mati. Ya, ini sesuatu yang berat sebenarnya. Ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang para selamat. Karena kalau masih sehat, gampang diteruskan. Ya, tapi kalau sudah mau mati, sakaratul maut ini, ya, diusahakan untuk sembuh. Ini adalah perjuangan yang berat. Ya, bukan hanya akal, pikiran, tapi bukan hanya tenaga, tapi juga mengeluarkan banyak pendanaan untuk menghidupkannya lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesuksesan, dan seterusnya. Teman-teman juga yang selalu hadir, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Habib Muhammad insya Allah minimal 1 tahun 2 kali datang ke sini insya Allah. Amin. Siap untuk memberikan support kepada kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Mudah-mudahan tiap tahunnya semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai. Amin ya Rabbal Alamin. Kopi terusin. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali tadi yang disampaikan Habib Muhammad. Tapi yang paling terpenting adalah kita ambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Ya, jangan sampai kita cuma hanya hiburan, ya, mendengar hiburan. Tapi yang terpenting adalah kita ambil manfaatnya. Siap ambil manfaat? Siap. Banyak sekali poin-poin tadi yang diceramahkan oleh Habib Muhammad, ambil semua. Jangan cuma yang diingat racunnya saja, ya. Jangan diingat hanya ngopinya saja, tapi banyak rahasia-rahasia ataupun sesuatu yang bisa kita bawa kembali ke rumah kita ajarkan kepada keluarga kita melalui telepon, melalui apa yang kita punya.
Ya, kita sampaikan keilmuan-keilmuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kita sekarang nih khususnya di Hong Kong kan banyak nih WNI yang ada di Hong Kong ini banyak sekali ya. Jutaan masih 260.000, oke. Ya sampai jutaan berarti. Ratusan ribu ya. Berarti semakin banyak orang semakin banyak kepala. Betul atau tidak? Semakin banyak kepala, semakin banyak pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Apalagi kita yang berpindah-pindah dari kerja di satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya punya sahabat yang berbeda lagi, pikirannya berbeda lagi, ya, cara hidupnya berbeda lagi, majikannya berbeda lagi, orang yang ada di tempat kita berada beda lagi tingkah lakunya. Terkadang kita dapetin orang yang baik, alhamdulillah. Terkadang buat cuti sebentar saja, innalillah. Betul atau tidak? Nah, sekarang kalau kita tidak memiliki kekuatan di dalam hati, keimanan kepada Allah, jadinya sulit. Berapa banyak teman kita yang dahulunya tutup semua, kerudungnya tutup, sekarang udah buka-bukaan. Betul atau tidak? Bukan saya dengar-dengar, tapi memang orang yang saya kenal. Kehidupannya sudah berubah, temannya sudah berubah. Kenapa? Karena setiap orang berbeda-beda. Wajar manusia. Kalau dia tidak kuat, maka susah. Dan sebaliknya ada teman kita yang dahulunya mungkin buka-bukaan, sekali-sekali dia pakai kerudung, sekali-sekali tidak. Tapi sekarang sudah pakai hijab malah. Nah, ini artinya apa? Tergantung tempat di mana dia tinggal, kuat atau tidak. Kuat atau tidak. Tapi kalau dia memiliki tekad yang kuat, kalau dia memiliki kemauan yang kuat, mau dia tinggal dimanapun tempat, tetap dia menjadi orang yang hebat. Dahulu ada orang yang mengatakan dia benci sama Islam. Dia katakan kepada salah seorang syekh, dia bilang, saya pergi ke Mekah, saya ditipu sama orang. Saya pergi ke Mekah, malah harta saya dicolong sama orang. Berarti tempat itu tidak menentukan. Bahkan tempat yang mulia saja dia bilang ada yang nyolong harta saya, ada yang menggoda anak perempuan saya, ada wanita-wanita yang cantik membuka-buka hijabnya. Dia katakan begitu. Maka syekh ini mengatakan, saya datang ke Amerika, saya tidak melihat kecuali hal-hal yang baik. Saya melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Kok bisa begitu? Bisa karena tujuannya kamu apa? Saya datang ke Amerika, ke majelis taklim, ke tempat orang melihat katanya ke Hong Kong ngapain? Ke Hong Kong ngapain mau lihat Jackie Chan? Tapi yang saya lihat apa? Pengajian, tempat-tempatnya. Tergantung kita, bukan tergantung tempatnya. Ya, tapi kalau misalnya hati punya keburukan, mau ke Mekah sekalipun, yang dilihat adalah hal-hal yang tidak benar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu kita mau tinggal di ujung tempat dunia, tempat orang bermaksiat sekalipun, mungkin ada teman-teman yang tinggal di Makau lah, apalah, ya, tempat yang kata orang nggak benar, nggak bagus. Tapi tergantung hatinya kita. Kalau kita punya kekuatan, punya power, dan dicas, yang paling terpenting dicas seperti pengajian-pengajian seperti ini. Atau kalau lagi iseng-iseng di rumah tidak ada, buka YouTube Habib Muhammad Mutahar, buka, dengerin. Nah itu bisa menjadi satu power kita. Kalau kita jauh nggak bisa melihat, kita alhamdulillah sekarang ya ada chef YouTube, ya, ada chef Google, asal cari gurunya yang tepat. Jangan sembarangan. Cari aja Habib Muhammad Mutahar, banyak sekali. Tinggal kita amalkan apa yang beliau sampaikan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bilana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ولا يصح
Lagi, qasidah apa lagi? Muhammad. Kita minta Muhammad di suaranya bagus sebenarnya kayaknya. Habis ini insya Allah kita minta bantuan untuk rokok kita Rasul. Ya, selepas ini insya Allah kita adakan tanya jawab ya, bebas kita mau tanya jawab apa, mau curhat. Kan ini private kan, nggak ada yang dengar kan? Kalau nggak coba. Bocor ya. Ayo bareng-bareng lagi selesaikan itu. Salatullah salamullah وسلم وبارك. Habib dari ini ada Bapak Poni di dalam keadaan koma di rumah sakit, kita doanya. Iya. Darurat. Insya Allah Bapak Poni ini Bapak Aisyah Insya Allah paling sehat waras. Sedia kala insya Allah paling afiat kamlah. الصحة الكاملة بطاعة الرسول إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. Bapak Kuswato sinten iki sampun kapundhut meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan insyaallah panjenengan pun tubuhnya dijadikan taman-taman surga. Sedaya lepatipun diapura. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak
dapat syafaat Rasulullah. Amin. Fatihah. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خير من داره وعلى خير من اهله وازواجه خير من ازواجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Nama beliau sekarang disebut, suatu saat nama kita disebut. Sekarang mungkin nama beliau disebut suatu saat, insya Allah nama kita. Suatu saat kita nangis begitu. Gak bisa diulang tapi. Intinya begitu ya, suatu saat mungkin kita nge-share nama orang lain meninggal, hari ini meninggal. Wah, padahal kemarin masih sama kita, besok juga orang lain begitu juga. Masih fulan, baru kemarin duduk sama kita, meninggal juga. Namanya manusia begitu, semua kita akan mati. Ya, waktunya tinggal sedikit, mungkin kita adakan sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan buat Habib Muhammad, silakan. Ada 30 menit. Ada 30 menit, silakan. Ya gitu. Enggak apa, Habib. Enggak apa, sama kita. Iya, kita serahkan ke panitia. Siapa yang mau nanya? Nanti yang sesi tanya jawab langsung aja ya, cung tangan gitu. Jadi nggak usah tulis-tulisan, soalnya nanti sempat ya baca belum, jadi kita merasa bersalah. Jadi yang nanti mau siap pertanyaan langsung minimal itu dikasih pertanyaan, kasih pertanyaan saja, gitu ya. Gitu apa? Oh ya, dikasih pertanyaan sama Habib, nanti siapa yang bisa jawab, terus habis itu yang udah ditanya. Kita konin di situ. Dia tanyanya sama-sama, gitu aja. Nah ya, itu. Iya. Saya tanyakan berkali. Saya tanyakan bingung. Tunggu kesal. Ya begitu. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan. Dulu. Kalau wanita sudah haid, boleh kan kita di aula dalam masjid? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bukan itu. Bismillah. Oh. Bukan mixing. Ini bukan mixing. Ya kan? Saya kan pribadi. Memang sering ke rumah saya. Rumah saya itu pondok saya.
itu bangunan bawah masjid. Misalnya ini masjid, atasnya itu perpustakaan aula. Karena yang saya wakafkan hanya bangunannya saja. Kalau ini yang wakaf ini misalnya wakaf semua, anaknya yang diwakafkan baru jadi masjid semua. Tapi kalau yang diwakafkan itu baru Bismillah. Ini tak ulangi lagi nih. Buatan Miram. Yes, elah. Jadi saya itu punya pondok. Pondok saya itu saya bangun masjid. Bangunannya yang saya wakafkan, atasnya itu perpustakaan aula, bukan masjid. Karena yang saya wakafkan bangunannya. Tapi kalau misalnya saya punya tanah 1 hektar, saya wakafkan tanah 1 hektar itu masjid. Walaupun di situ saya bikin aula, aula itu yang masuk masjid. Kenapa? Tanahnya yang saya wakafkan. Mudeng dong. Tapi kalau yang saya wakafkan, saya punya tanah 1 hektar, saya ambil 1000 meter, saya bangun masjid, maka yang masjid hanya yang bangunan 1000 meter, yang samping-sampingnya asrama ini bukan masjid, walaupun di situ ada masjid. Nah ini misalnya, ini gedung serbaguna misalnya, yang wakaf misalnya ini gedung serbaguna. Nah yang bangunan masjid dia wakafkan masjid, berarti yang ini bukan masjid, berarti yang ini adalah aula. Perempuan head nifas monggo teng mriki misalnya nih, saya nggak tahu loh ya, tanyakan yang wakaf ini wakafnya gimana kan begitu, saya nggak tahu. Kalau memang kita nggak tahu, dalam fikih dibahas, kalau kita memang nggak tahu ya yang berlaku di daerah itu seperti apa. Kalau memang ini dijadikan aula biasanya oleh pihak takmir, berarti apa? Oh berarti memang aula ini bukan masjid, memang dijadikan untuk aula serbaguna gitu. Kan kita nggak tahu, wah yang wakaf sudah mati belum misalnya, wakifnya sudah nggak ada, ya kita al-muta'aruf, al-ada al-muttaridah, kebiasaan yang telah berlaku di daerah itu seperti apa, itu yang kita ikuti. Halo. Kok doakan apa ya ngowong? Nah, berarti jawabannya seperti itu. Nah, tinggal ini bagaimana? Oh ini memang biasanya nubeng sama takbir boleh bebas ini. Buat apa? Perempuan head pun nggak ada larangan, nggak ada tulisan ini masjid dilarang, tahiyatul masjid dilarang apa misalnya. Ya. Tidak bisa iktikaf di sini, nggak ada tulisannya kan? Ada tulisannya nggak? Nah, yang masjid yang atasnya sudah, itu aja kok, clear? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja yang bisa jawab? Oh, oke. Ya kalau rebutan saya bingung mau nanya ke siapa. Aja bingung. Kenapa? Enggak. Ditunjuk siapa yang mau. Ya udah, Habib Ali. Nah, begitu. Pertanyaannya di luar jangkauan. Saya mau bertanya tentang bingung mau mulai dari mana. Pertanyaannya Romik. Rumit, ya. Saya ditalak berkali-kali, tapi ketika saya bilang sama suami kalau kita sebenarnya udah bukan suami istri, dia selalu mengelak bahwa talaknya nggak pernah jatuh karena saya mengucapkan lewat WhatsApp bukan secara langsung. Itu apa memang begitu, Habib? Dia selalu sudah lebih dari 3 kali menjatuhkan talak, ngajak cerai hanya karena saya tidak
ya. Kalau tadi sudah nyebut Habib Ali yang ditanya, terus Habib Ali nggak mau jawab, pelanggaran atau enggak itu? Tenang ya. Nah, gini ya, talak ya menggunakan HP, mau SMS, mau DM, mau WA, mau inbox, ya itu masuknya kinayah. Kinayah itu apa? Jika si suami meniatkan ketika nulis itu niat, dalam hatinya niat menceraikan, baru jatuh. Tapi kalau dia nggak ada dalam hatinya niat, terus dimoni, emosi, maka tidak jatuh. Nah yang tahu siapa? Suaminya. Kalau memang suaminya misalnya bohong, ya urusannya dia sama Allah, bukan dosa Anda. Bukan dosa Anda. Kalau misalnya malaikat tahu, ini niat cerai nih, nulisnya WA ini. Udah 3 kali, harusnya kan nggak boleh. Walaupun rujuk nggak bisa, harus nikah sama orang lain dulu. Muhalil, nikah sama orang lain dulu, terus kemudian selesai iddah, baru bisa kembali kepada yang sebelumnya, kan begitu. Tapi kalau misalnya suaminya enggak, saya enggak niat cerai misalnya, ya berarti yang dosa siapa? Berarti sama aja kayak kumpul kebo, sama koyok kebo sapi. Kalau punya anak, nah udah bilang anaknya jadi anak zina. Ya walaupun nggak ngerti, suaminya tahu ya, istrinya nggak tahu. Dia tahunya ya ini anak bapaknya. Karena dia nggak tahu, gitu ya. Ini saya jawab fikihnya ya. Ya, saya jawab fikihnya, nanti untuk anunya Habib Ali, tambahannya nanti Habib Ali. Habib Ali tadi ada WA penting dari gurunya, jadi kurang mendengar soalnya, jadi diwakilkan ke saya. Gak apa-apa, gak jadi pelanggaran. Ya. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Terus juga Anda ketika kerja di sini itu kan, Anda ketika kerja di sini kan atas izin suami kan? Yang jawab satu aja. Iya. Ya. Jadi atas izin suami ya sudah, berarti Anda di sini bekerja tidak dosa. Anda bekerja di sini berarti kan atas izinnya suami. Anda menjaga kehormatan Anda, menjaga kehormatan suami Anda, selesai atas izinnya suami kok. Ya, ketika suami sudah mencabut izinnya, kembalilah ke Indonesia. Ya, layanilah suami Anda, begitu ya. Jadi begitu ya. Jawabannya, saya pertanyaannya betul begitu kan ya? Jawabannya cukup. Cukup. Oke. Ya, sama-sama. Tapi kalau niat tadi ya, tapi kalau langsung nggak bisa. Kalau langsung ya, walaupun suaminya itu emosi tingkat tinggi, langsung tapi ya, bukan lewat WA, bukan lewat HP, langsung face to face, ya. Itu nggak bisa. Kemudian saya nggak niat, saya emosi, tetap jatuh. Kenapa? Karena face to face. Jadinya sorry, jadinya langsung. Jadi jelas, mau bercanda, guyonan, tetap jatuh. Cerai itu nggak bisa buat main-main. Kalau face to face, sorry, langsung jatuh. Walaupun guyonan, bercanda, walaupun emosi, tingkat dewa tetap jatuh. Walaupun langsung bilang 3, ya 3. Satu ucapan, saya cerai kamu 3, ya jadi 3. Tetap 3, jatuhnya langsung 3, nggak 1. Karena sudah ngomong bilangan 3. Itu kalau face to face ya. Tapi kalau lewat WA tadi, harus ada niat dalam hati suami ketika ngirim message itu, WA itu harus ada niatnya. Cara tahu niat, tanyakan.
Nah, kan kalau dia niat, ya jatuh berarti. Kalau dia misalnya nggak niat, ya nggak jatuh. Kalau bohong, urusannya dia sama Allah, bukan urusan Anda. Urusannya dia sama Allah berarti. Dia dosa sama Allah, urusannya nanti di akhirat sudah, bukan urusan Anda itu. Paham ya? Jelas ya? Mudeng tuh. Tinggal kali ya. Tanya lagi, silakan. Oke, silakan. Mau Habib 10 menit lagi insya Allah akan sholat dulu. Jadi kita isolasi dulu, terus nanti kita lanjutkan setelah dulu. Begitu? Terakhir kesian. Baik. Assalamualaikum, Bib. Saya mau tanya. Silakan. Kalau misalkan apa hukumnya saya berkorban untuk almarhum yang sudah meninggal itu gimana? Maksudnya nyampe apa enggak? Nyampe atau tidak. Jadi sekarang pertanyaannya Habib Muhammad, dia ini mau nanti suruh nanti apa? Jadi mau berkorban untuk saya kan tuan rumah deh. MC. Jadi beliau ini mau berkorban, tapi atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah kurbannya itu sampai atau tidak sampai? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ya. Ada berapa? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, harus ada wasiat dari si mayit, si suami tadi itu, dari orangnya yang meninggal itu harus ada wasiat baru sah, gitu ya. Pendapat yang kedua, nggak harus ada wasiat. Jadi Anda berkorban, diniatkan, dinamakan, atas namakan si yang sudah wafat, ya, yang sudah wafat, maka sah untuk beliau. Nah, ada satu cara, ini cara nggak ada beda pendapat, semua ulama sepakat. Atas nama Anda, pahalanya hadiahkan, selesai. Karena menghadiahkan pahala itu ulama semua sepakat boleh. Mau yang masih hidup, mau yang sudah meninggal, silahkan. Gitu ya. Jadi yang dihadiahkan pahalanya, bukan korban atas namanya. Jadi yang beda pendapat, korban atas nama mayit, itu beda pendapat. Tapi menghadiahkan pahala, mau kepada yang masih hidup, mau yang sudah wafat, sepakat ulama, monggo silahkan. Atas namanya tetap Anda. Atas nama Mariati misalnya. Ya, yang sah untuk Mariati tadi itu yang korban, suaminya dapat pahala, dihadiahkan pahalanya ke suami. Itu beda. Sepakat beda. Kita istirahat dulu sebentar, dua tobat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib kami ucapkan untuk sesi pagi ini. Sebentar lagi akan memasuki salat zuhur. Ya, yang belum mau ya. Ikut semua Habib. Ikut yang sesi dua. Ya, jadi semuanya satu sesi. Nggak ada. Janji? Ya, sampai jam 5 insya Allah. Apa pentas si Habib sampai besok gitu. Tapi besok kita kerja mengaji sama siapa Habib nanti. Ya alhamdulillah, sementara waktu kita istirahat, Isoma menjalankan sholat duhur, Habib juga istirahat, dan sampai sore nanti jamaah juga masih bisa mengajukan pertanyaan dan masih bisa mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk sementara waktu kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti kita berlanjut. Sementara waktu saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.